Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala Desa Karangrejo, Pak Suyanto beserta jajarannya. Yang kami hormati tamu undangan, yang kami hormati teman-teman dari BPD, dan yang kami hormati dari pengamat Pak siapa? Oke, sebelumnya pertama-tama senantiasa marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya, karunia, taufik serta ya. Alhamdulillah siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi yang tak kurang suatu apa. Sholawat juga salam lalu kita aturkan kepada dunia kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan satu harapan kita termasuk hamba-hambanya yang diakui yang telah mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, siang hari ini kita bertemu sesuai dengan undangan dalam rangka musyawarah BPD. Tentu perlu kami sampaikan bahwa dalam musyawarah ini kita akan menyepakati atau nanti ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan hasil rapat internal yang sudah kami lakukan di internal BPD terkait dengan draft yang sudah diajukan kepada kami. Namun sebelum itu kita sampaikan untuk kami juga sebelum kita buka akan kita tanyakan apakah semua peserta sudah hadir, Pak? Sudah semuanya. Alhamdulillah sudah. Jadi tahun ini sebelumnya nanti akan kami bacakan dulu tata tertibnya setelah kami buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat atau musyawarah tentang pembahasan atau penyetujuan terkait dengan peraturan desa pada hari ini tanggal 7 Juni tahun 2024 kami 2023 terbitkan. Untuk itu kami lanjutkan untuk pembacaan tata tertib Bapak Ibu. Jadi nanti dalam rapat supaya perjalanan rapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan juga terkendali, tentu perlu kami sampaikan terkait dengan tata tertib pada siang hari ini. Yang pertama, peserta rapat hadir 5 menit sebelum rapat dimulai. Saya kira tadi sudah hadir 5 menit sebelumnya. Bahkan ada yang sudah dari kemarin hadir. Yang kedua, HP wajib digetar atau di silent ya. Syukur dimatikan juga tidak apa-apa. Yang ketiga, peserta rapat tidak boleh merokok di dalam ruangan ini. Karena kebetulan ini ruangan ber-AC. Jadi kasihan ibu-ibu yang tidak merokok. Yang keempat, peserta rapat tidak boleh mainan HP sama ya. Dan kemudian yang kelima, peserta rapat wajib memperhatikan jalannya rapat dan tidak boleh berisik atau berbicara sendiri dan atau mengajak berbicara peserta rapat lainnya. Yang keenam, peserta yang hadir wajib mengisi daftar hadir. Ini saya kira sudah semua juga. Kemudian peserta berhak untuk mengajukan pertanyaan atau berbicara, namun tentu setelah mendapatkan persetujuan. Jadi nanti akan dimoderatori oleh teman saya, rekan saya, Pak Kasmati. Itu hal terkait dengan tata tertib yang kita sampaikan pada
umumnya perlu kami sampaikan bahwa maksud dan tujuan dari musyawarah hari ini adalah kita setelah mencermati secara internal, tentu ada beberapa hal yang nanti ada koreksi. Tentu koreksi ini dalam rangka untuk supaya maksud tujuan dari peraturan ini nanti benar-benar berpihak pada kepentingan umum, tidak merugikan kepentingan umum, dan tentu juga untuk keberlangsungan atau mungkin kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Karangrejo ini. Dan mungkin Bapak Ibu bahwa aturan ini harapan kita outputnya nanti bisa melindungi terkait dengan lingkungan hidup yang ada di Karangrejo ini, sehingga nanti ketika ini sudah kita sahkan, tentu harapan kami masyarakat semua peduli, termasuk dari perangkat desa, pemerintah desa, semua dan juga masyarakat desa Karangrejo semua peduli untuk menjaga agar benar-benar aturan yang kita sahkan pada hari ini ada manfaatnya. Kalau tidak yang menjaga kita, siapa lagi? Ya, karena ini bisa kita kemudian kalau misal ini bisa terjaga terkait dengan lingkungannya, tentu yang nanti diuntungkan juga masyarakat kita. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kemudian ini lanjut ke hasil rapat internal. Ada beberapa catatan Pak Kadis terkait dengan draft yang Panjenengan sampaikan ke kami. Dari beberapa pasal kita cermati bersama-sama. Ini dari mengingat ini ada satu yang menjadi catatan kami di poin nomor 5, Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara ini kita masuk di Kabupaten Blambangan. Jadi saya kira ini masuknya bukan di daerah istimewa Yogyakarta, jadi itu nanti bisa dihilangkan aja. Sekretaris bisa dikatakan. Maaf, ini karena masuk di pembahasan ada sesi tersendiri, jadi ini untuk pembukaan dengan segala kekurangan, tapi laporan kami mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo dihaturkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, pembacaan hasil musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa terkait pembahasan Perdes tentang lingkungan di wilayah Desa Karangrejo. Kepada Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo kembali disilakan. Oke. Kita lanjut. Ini pembahasan kami sampaikan hasil catatan atau berita atau notulen yang dari hasil rapat internal BPD pada tanggal 1 Juni 2023. Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian kami terkait dengan draft ini. Yang pertama kaitannya dengan dasar hukum, yaitu mengingat itu nomor 5 bahwa Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ini saya kira tidak perlu karena di Kabupaten Blambangan tidak masuk dalam wilayah DIY. Kemudian yang kedua Bapak, catatan dari kami atau yang kedua adalah
di bab 1 ketentuan umum, oke, di bab 1 ketentuan umum pasal 1, desa adalah desa Karangrejo. Ini perlu uraian nih, sesuai dengan undang-undang desa, bahwa desa itu adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Saya kira pandangan dari teman-teman DPD seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pada bab 5 pengelolaan lingkungan, pasal 5 di nomor 2, bahwa pengelolaan hutan rakyat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tebang tanaman. Pengelolaan hutan rakyat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tebang tanam. Ini tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, melaksanakan tebang pilih. Saya kira ini kata-kata tebang pilih ini tidak pas, atau mungkin dihilangkan, itu juga tidak masalah. Oke, jadi poin yang nomor 2, Pak Kepala Desa. Yang selanjutnya adalah pada pasal 6, bahwa setiap pengambilan air dari sumber mata air yang berada di wilayah desa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa. Nah, ini ada beberapa koreksi. Nah, menurut kami pasal 6 di nomor 5. Setiap pengambilan air, menurut hemat kami lebih pas dengan kata-kata setiap pengambilan air dari sumber mata air yang berada di wilayah desa yang dilakukan oleh warga dari luar desa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa. Itu alternatif pertama. Atau yang alternatif kedua, setiap mata air yang dikelola, setiap mata air yang berada di wilayah desa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bisa, dua-duanya bisa menjadi masukan kepada pemerintah desa. Kemudian di pasal 7, di nomor yang keempat, menyediakan fasilitas mandi cuci kakus untuk rumah tangga. Di sini di tulisannya ada setiap rumah tangga. Saya kira kalau setiap rumah tangga didanai dengan dana APBD, karena di pasal berikutnya ada semua didanai dengan biaya APBD. Saya kira yang lebih pas adalah menyediakan fasilitas mandi cuci kakus untuk rumah tangga yang tidak mampu. Lagi Bapak, untuk yang pasal 8 ini nomor 3, melarang melakukan penangkapan ikan atau belut di lahan persawahan dengan menggunakan setrum, obat-obat kimia dan racun kecuali dengan persetujuan pemilik sawah. Saya kira kalau ini sudah ranahnya desa, lepas mendapat persetujuan dari pemilik sawah pun saya kira tidak diperbolehkan, sehingga kata-kata kecuali dengan persetujuan pemilik sawah ini kita hilangkan. Kemudian di pasal 9 nomor 3, ini menjaga keamanan dan menjauhkan dari kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Ini untuk tanah pemakaman, ini ranahnya transit, jadi tidak usah dimasukkan di lingkungan hidup. Kemudian di pasal 11, Pak. Pasal 11 ini juga kami menganggap ini adalah ranah transit untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari luar desa yang melakukan kunjungan harus mematuhi jam berkunjung, dan apabila menginap wajib melaporkan diri kepada pemerintah desa melalui ketua rukun tetangga setempat. Ini kita hilangkan aja karena ini tidak sesuai saya kira.
Kemudian tambahan Pak, ini di bab untuk pelanggar, ini tentunya ada yang melakukan pelanggaran, ada sanksi atau denda. Di sini saya belum melihat. Yang kita lihat adalah penyelesaian dan perselisihan. Jadi diharapkan ada tambahan bab terkait dengan sanksi atau denda. Itu. Dan yang terakhir, diundangkan di Karangrejo pada tanggal sekian, sekretaris Karangrejo titik-titik lembaran desa Karangrejonya tidak bisa dituliskan karena kita sudah tahu bahwa di depan itu sebenarnya kan sudah peraturan karangan di desa Karangrejo, jadi ini saya kira tidak perlu ditulis lagi. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan atau dari catatan usulan yang kita sepakati bersama di rapat internal DP kemarin, dan harapan kami nanti ada tanggapan dari pengelola desa atau mungkin argumentasi terkait dengan pasal-pasal yang tadi sudah kami sampaikan, apakah itu patut atau mungkin layak untuk dipertahankan atau mungkin bisa dikurangi atau dibenahi dengan kata-kata yang lebih sesuai. Kurang dan lebihnya, untuk yang kedua ini saya juga mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Desa sekaligus menegaskan kembali substansi rancangan peraturan desa di Karangrejo ini. Kepada Bapak Kepala Desa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada Pak Ketua BPD Desa Karangrejo, Pak Suwakti, beserta anggota yang saya hormati, teman-teman perangkat Desa Karangrejo yang saya hormati, juga Bapak Ibu sebagai pengamat yang saya hormati. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua bisa berkumpul di ruang rapat Desa Karangrejo dalam rangka yaitu untuk pembahasan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan lingkungan. Bahwa pengelolaan lingkungan ini sangat penting untuk kita perdeskan karena itu adalah untuk menjaga keberlangsungan daripada kehidupan di masyarakat di Desa Karangrejo ini. Dan draft daripada perdes itu juga sudah kami sampaikan kepada BPD 2 minggu yang lalu untuk bisa dibahas di rapat internal BPD yang tentunya bisa menghasilkan keputusan BPD yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yang nanti akan kita bahas satu persatu berkenaan dengan hal itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa maksud dan tujuan daripada peraturan desa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejo itu sendiri. Karena apabila tidak diadakan perdes, itu nanti akan terjadi perusakan lingkungan. Yang akhir-akhir ini yang marak itu adalah penggunaan alat berat untuk pengerukan galian C. Itu yang membuat kita semua prihatin, dan itulah yang mendasari pemerintah desa ini untuk mengadakan peraturan desa tentang pengelolaan lingkungan ini. Dan tentu kami sangat berterima kasih kepada BPD yang sudah apresiasi dengan mengadakan rapat internal yang sudah menghasilkan daripada keputusan BPD itu sendiri.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kami tidak banyak untuk menyampaikan sambutan ini karena nanti yang terpenting adalah pembahasan substansial itu sendiri, dan izinkan kami nanti bergabung untuk dengan pemerintah desa karena tidak mungkin saya di sini sendiri untuk mendominasi daripada pembahasan podcast ini. Tentu kami perlu masukan dari Pak Sekretaris Desa maupun dari Pak Perangkat Desa kami. Begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Masuki acara yang kelima yaitu diskusi. Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi pada saat ini akan dipandu oleh Bapak Kasmati sebagai moderator. Oleh karena itu kepada Pak Kasmati persilakan untuk memandu jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangrejo serta Pak Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Karangrejo dan rekan-rekan anggota DPD Karangrejo yang sangat kami banggakan, juga tamu undangan melalui pengamat yang kami hormati pula. Izinkan saya selaku yang dipercaya untuk memandu musyawarah ini pada kesempatan ini. Bapak Ibu tentunya sudah mencermati bahwa rancangan peraturan desa ini akan sangat berguna dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di desa kita. Untuk itu, sebelum peraturan desa ini nanti kita sahkan, diundangkan, perlu sekali kita cermati dan tadi sudah mendapatkan pembahasan di internal BPD. Namun demikian mungkin ada hal-hal yang masih kita diskusikan dalam rangka menyempurnakan, baik itu sistematikanya, baik itu mungkin redaksi-redaksinya yang kurang, atau mungkin substansinya itu masih belum merangkum kepentingan-kepentingan, terutama menyangkut pengelolaan lingkungan hidup ini. Sebelum perdes ini disahkan, Bapak Ibu mungkin nanti perlu kita bahas satu persatu. Untuk itu perlu kita sepakati dulu mungkin pembahasannya ini per pasal atau mungkin langsung Bapak Ibu bisa menyampaikan pandangannya atau mungkin menguatkan argumentasinya. Untuk menyingkat waktu, kami berikan waktu pada Bapak Ibu mungkin menyampaikan pandangannya mengenai draft perdes ini. Yang pertama, kami mohon izin untuk bisa bergabung dengan perdes, sehingga kami bisa berdiskusi dengan anak-anak kami. Yang kedua, untuk pembahasan ini kita bahas pasal per pasal sesuai dengan keputusan BPD, dan tentunya kami juga mohon salinan dari keputusan BPD itu sendiri, sehingga kami juga bisa mencermati apa yang menjadi keinginan BPD. Kalau kami tidak membawa apa yang menjadi keputusan BPD, kami juga akan kesulitan, Pak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi pembahasan ini akan maksimal. Baik. Berarti perlu kita baca per pasal, begitu Bapak Ibu. Nanti langsung ditanggapi, demikian. Gitu. Gitu deh. Terima kasih. Ini perlu kita mulai, mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya normatif mungkin perlu kita nanti kita lalui ya.
kita fokus pada substansinya. Yang pertama, kita bisa lihat mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada yang perlu berpendapat dalam rangka kelancaran atau memaksimalkan musyawarah itu langsung angkatkan saja. Contohnya di konsideran di judul peraturan saya ini sudah tidak ada masalah untuk Bapak Ibu. Sesuai catatan dari tadi ya. Atau mungkin tadi yang pasal yang ada apa itu koreksi mungkin barangkali mungkin perlu ada penegasan atau mungkin penjelasan lebih dalam mungkin Pak Ketua PPD. Oke, terima kasih Pak Kepala Desa. Mungkin untuk kopiannya kebetulan tadi mau fotokopi ke Jogja tidak ada angkot Pak. Jadi ini tak kasih draft kami aja dibaca. Kalau misal tidak bisa membaca, nanti sama-sama tanya sama yang menulis. Kita coba ya. Sambung. Bis banget Pak. Kali nanya Pak. Langsung aja ya. Sesuai dari diskusikan desa juga kan. Ambil keputusan dia langsung. Oke. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada mungkin di dalam materi atau substansi peraturan desa ini ada sesuatu yang perlu mendapatkan koreksi atau pandangan dari Bapak Ibu semuanya, atau mungkin sudah dicermati, sudah sedemikian, tinggal setuju saja begitu. Catatan udah dirangkum. Oke. Nah, kita nunggu penjelasan dari kepala desa atau perangkatnya. Oke, kalau gitu apa yang perlu dibahas pada kesempatan ini? Rangkuman yang tadi. Oke, berarti tanggapan langsung dari desa. Kita Monggo. Langsung pingit Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih karena kami juga sudah Salinannya. menerima salinannya dari keputusan PPD itu, maka kami juga akan menyampaikan apa yang menjadi dasar dari kami Pak, sehingga pasal-pasal itu bisa masuk gitu. Yang pertama itu mengingat yang nomor 5 itu bahwa Undang-Undang nomor 13 tentang keistimewaan Yogyakarta gitu. Saya tidak merasa bahwa saya ini di luar Jogja Pak. Jadi ketika membuat draft ini, saya itu orang Jogja karena saya berada di wilayah Jogja gitu. Jadi ya mohon maaf kalau itu ternyata Blambangan itu bukan Jogja gitu ya. Saya pikir itu Jogja juga karena saya di wilayah Jogja. Jadi mohon maaf kalau atas kesilapan itu, dan tentu itu bukan menjadi suatu masalah untuk menghapus daripada konsideran mengingat yang di nomor 5 Pak. Kami sepakat dengan BPD untuk itu karena memang kita bukan Blambangan itu bukan wilayah Jogja, jadi tidak pas ketika konsideran keistimewaan daerah Jogja itu kita masukkan. Kayaknya kita kok juga pengen istimewa gitu. Kira Bapak Ibu, Pak Sekdes sepakat ya? Oke, Pak Frank, sepakat. Sepakat Pak, kami dari pemerintah desa sepakat untuk menghilangkan konsideran mengingat yang di nomor 5. Notornya sudah dicatat ya? Sekretaris. Ya, itu nanti kan bagian penting daripada rapat hari ini. Bantuin Bu. Kemudian yang kedua itu adalah penjabaran definisi daripada desa itu. Oke, desa adalah desa Karangrejo. Itu ketika kita membuat seperti ini memang itu tidak pas dengan peraturan yang ada di atasnya. Bantuin Bu. Itu kekhilafan dari kami Pak, dari pemerintah desa. Nanti akan kami sampaikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Desa Karangrejo. Bisa diterima? Jadi Desa Karangrejo itu tetap kita masukkan, tetapi setelah definisi daripada desa itu sendiri. Jadi sekali lagi Desa Karangrejo itu kita masukkan di belakang. Dalam hal ini adalah Desa Karangrejo. Cukup Pak Indonesia. Itu kan baru 2 Pak. Tadi kan banyak banget. Oh iya, silakan. Kemudian di pasal 5 nomor 2, Pak Sakis monggo Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Karangrejo, yang kami hormati Ketua BPD Desa Karangrejo beserta seluruh anggota, dan juga tamu undangan, yaitu dalam hal ini adalah pengamat. Menanggapi beberapa hal yang telah disampaikan oleh pimpinan rapat pada kesempatan siang hari ini, izin kami menanggapi yang selanjutnya, yaitu tentang pasal bab 5, pasal 5 nomor 2 tentang melaksanakan tebang pilih. Dalam hal kami membuat rancangan ini, dalam artian tebang pilih ini mungkin penjabarannya masih bisa ambil dulu. Mungkin nanti izin pada Bapak Kepala Desa dalam artian tebang pilih itu bila mana ada mungkin pohon yang sudah mau roboh, yang sudah sangat tua, membahayakan lingkungan. Dan itulah yang tebang pilih. Mungkin nanti dalam narasinya akan kita lebih perjelas lagi pohon-pohon apa yang bisa ditebang pilih. Karena merujuk kembali ke yang pasal 1 tadi, yaitu tebang tanam. Nah, ketika kita menebang, saat itu pula sudah kita menanam. Maka perlu namanya peremajaan di dalam sebuah lingkungan itu. Namanya pohon sudah tua, sudah lapuk, kalau tidak segera kita eksekusi ataupun kita tebang, nanti akan membahayakan lingkungan. Begitu Bapak pimpinan dari pendapat kami. Juga perlu kami tegaskan kembali Pak, apa yang telah disampaikan oleh Pak Sakis tadi, bahwa tebang pilih di sini itu juga berkaitan dengan pasal 2 yang di nomor 3. Ada pohon-pohon tertentu yang itu berfungsi untuk melindungi sumber mata air Pak. Semisalnya pohon gayam, pohon bulu, itu yang mereka itu tumbuh subur di tempat-tempat sumber air, itu tidak diperbolehkan untuk ditebang karena itu sangat krusial untuk melindungi sumber mata air Pak. Jadi tebang pilih di sini itu berbeda konotasinya dengan tebang pilih dalam pelaksanaan hukum Pak. Kalau dalam pelaksanaan hukum jangan tebang pilih gitu ya. Tetapi untuk pohon demi melestarikan lingkungan itu tebang pilih itu memang diwajibkan Pak. Harus gitu loh. Jadi kami mempertanyakan daripada bapak-bapak BPD, kok ini pasal ayat ini harus dihilangkan. Yang mendasari itu apa? Gitu. Jadi kami pengen dengar nih dari bapak Ibu BPD bahwa tebang pilih harus dihilangkan. Yang mendasari apa? Karena untuk memilih penebangan itu sangat krusial bagi kami Pak, terutama untuk melindungi sumber mata air. Kami ingin penjelasan dari Pak BPD, apa alasan pasal ini harus dihilangkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. So, mic-nya ini yang bagus ya. Jadi ini kalau lari sini kelihatannya ya. Oke, terima kasih menanggapi penjelasan dari Pak Kepala Desa yang tetap mempertahankan argumentasinya. Di sini multi tafsir Pak.
saya menafsirkan tebang pilih itu saya kira yang dipilih yang bagus-bagus, yang ribut-ribut, yang dibang, yang sudah mati malah disirami malah, itu Pak. Terus itu juga tadi ada tambahan Pak di pasal 6 ayat 2, itu pohon tertentu itu tadi. Ini diselesaikan dulu Pak. oh ya, tadi juga belum selesai, sudah minta tanggapan Pak dengan Pak. Pasal 5 seperti apa? Iya. Tebang pilih itu dihilangkan atau masih tetap ada? Kalau bisa dipertahankan harus dijelaskan secara spesifik Pak. Jadi yang ditebang pilih itu yang seperti apa? Jadi jangan multitafsir. Itu Pak. Makasih. Itu sudah kami jelaskan di pasal 15 Pak. Itu sudah kami jelaskan di pasal 15 hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa. Jadi itu nanti ada peraturan kepala desa yang mengatur tentang pelaksanaan daripada peraturan ini Pak. Iya. Tapi saat ini peraturan kepala desa kan belum turun, sehingga kami perlu penjelasan dulu Pak. Oh iya. Iya. Peraturan desa itu turun setelah peraturan desa ini disahkan Pak. Makanya kami perlu penjelasan dulu tebang pilih itu yang seperti apa, yang bagus dan ditebangi, yang jelek dipertahankan atau yang seperti apa, kan gitu. Itu Pak. Oke, sebentar, cukup jelas mungkin ya. Saya kira mungkin hal yang sifatnya polemik dalam soal terminologi bahasa mungkin tidak perlu diperpanjang, nanti bisa lebih dipertegas di dalam peraturan kepala desa gitu Pak. Saya kira sepakat gitu Pak. Iya, tapi tetap harus dikasih penjelasan. Di tebang pilih itu yang seperti apa? Di tebang ya nanti ditambah, narasinya ditambah. Oke. Siap untuk turun di Oke, siap. setuju dengan catatan. Oke, lanjut. Selanjutnya. Bergilir juga Pak, ini biar gantian Pak Farakan kami yang membahas untuk di pasal 6 nomor 5. Ketika nanti kurang jelas saja saya yang akan memperjelas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangrejo beserta staf, Ketua BPD Karangrejo beserta anggota koordinator dan seluruh peserta rapat yang kami hormati. Perkenankan sebelumnya kami menanggapi draft dari BPD yaitu pasal 6 nomor 5 yang berbunyi setiap pengambilan air dari sumber mata air yang berasal dari wilayah desa harus mendapat persetujuan dari pemerintah desa. Nah, menurut tanggapan dari BPD ini harus istilahnya orang yang berasal dari luar wilayah gitu. Ya. Namun dimaksudkan kami ini sebenarnya adalah intinya kami spesifik cuma memang yang mengambil di wilayah desa Karangrejo. Ya. Oke, mungkin nanti bisa lebih dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Bahwa untuk pengambilan sumber mata air yang di tempat kita itu khususnya yang dari luar desa itu yang izin, yang dari dalam desa tidak izin gitu Pak ya? Iya, kan ada dua opsi bagi saya tadi. Iya. Terus opsi satunya yang sudah ada di situ. Untuk yang mau dipakai yang seperti apa? Bisa baca ya? Bacakan dulu. Bisa Pak, tenang saja Pak. Setuju dengan tambahan catatan. Iya.
mempersulit kami itu Pak. Kita sepakat Pak bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kita itu adalah untuk kemakmuran desa kita. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata dengan desa sebelah gitu. Jadi oke, sumber air ini tetap bisa kita manfaatkan bersama dengan catatan mereka izin dengan kita. Bila perlu nanti kita tidak lanjuti dengan peraturan desa tentang kerjasama antar desa Pak. Sehingga tidak terjadi konflik karena memang kalau wilayah kita bebas mengambil, kemudian ya wilayah lain dipersulit, itu juga berpotensi untuk konflik Pak. Untuk konflik. Kami sepakat bahwa yang dari luar desa harus izin, kemudian kalau dari warga kita sendiri boleh memanfaatkan, kami sepakat Pak untuk itu. Terima kasih. Kemudian yang di pasal 7 nomor 4 itu ya, itu kalau semua warga itu dibuatkan MCK gitu, keuangan kita nggak mampu Pak ya, nggak mampu. Oke. Ini untuk pasal ini tentu kami juga sepakat Pak. Kami nggak punya alasan kalau seluruh warga itu harus dibuatkan MCK gitu, kami nggak bisa juga, anggaran kita nggak mungkin mampu dengan rumah tangga sekian banyak kita buatkan MCK semua, itu jelas tidak mampu. Kita sepakat bahwa mereka yang dibuatkan MCK itu adalah dari keluarga miskin. Mungkin dari rekan PPT lainnya yang sampai selesai semuanya itu. Oke. Iya. Kemudian dari pasal 8 nomor 3. Dalam pasal 8 nomor 3 ini inti yang dikehendaki dari BPD itu dimanapun wilayah di desa kita itu tetap dilarang untuk menyetrum menggunakan obat kimia dan racun untuk menangkap ikan maupun belut tanpa terkecuali, walaupun itu seizin daripada yang penyalahan. Itu Pak ya. Kalau ini saya juga sepakat sih Pak. Bukan berarti kami mengalah, enggak. Memang logikanya seperti itu gitu. Karena ketika aku sih duwe yang duwe itu dibiarkan, ya itu sama saja. Perdes itu nanti juga tidak berlaku efektif. Jadi untuk ini kami juga sepakat Pak. Kecuali dengan persetujuan pemilik sawah itu dihilangkan Pak draft itu. Iya, sepakatnya itu kecuali dengan persetujuan pemilik sawah itu tetap dilarang. Jadi sehingga pasal 8 nomor 3 ini hanya berbunyi melarang melakukan penangkapan ikan atau belut di lahan persawahan, di persawahan dan di sungai Pak. Ini kami tambah sendiri Pak. Di persawahan dan di sungai dengan menggunakan setrum obat-obat kimia dan racun. Gitu. Kemudian yang di pasal 9 ayat 3, menjaga keamanan dan menjauhkan dari kegiatan yang mengganggu ketertiban hukum, ini harus dilakukan. Tidak Pak, ini tetap harus ada Pak. Kita punya Litmas Pak. Litmas itu juga untuk melindungi desa kita skala desa Pak. Itu tentara kita Pak, tentara kita untuk melindungi desa kita Pak. Jadi tidak bisa keamanan itu hanya kita serahkan kepada transit Pak. Kita kan punya tentara, perlindungan masyarakat kan Litmas. Iya. Iya. Kita bicara terkait dengan perdes lingkungan hidup atau perdes ketertiban dan keamanan. Sudah Pak Mojo dengan Sedan.
tadi dari pasal 9 ya Pak. Pemakaman keamanan ini berkaitan dengan pemakaman ya Pak kalau di ini. Jadi kalau ini dihilangkan semua Pak. Ini kan terkait pemakaman Pak. Jadi keamanan ini kan juga kaitannya dengan pemakaman. Di pasal ini kan di pemakaman. Jadi kalau yang dihilangkan kenapa hanya 1? Gitu. Pasal 9 ini kan terkait tanah pemakaman Pak. Teman-teman yang lain kalau misalnya ada tanggapan nggak apa-apa. Yang lainnya mungkin bisa menanggapi, jadi jangan Pak Ketua teruskan. Biar selesai dulu Pak. Ini terkait dengan pengelolaan tanah ya Pak. Pengelolaan tanah makam. Yang satu melarang buat bangunan. Ini ada korelasi, ada hubungannya. Saya kira saya setuju. Kemudian yang kedua melarang pemasangan izin. Memang iya cocok. Setuju. Oke. Yang ketiga menjaga keamanan dan menjauhkan dari kegiatan yang mengganggu ketertiban. Ini maksud dan tujuannya seperti apa? Saya melihat tidak ada korelasi dengan pemeliharaan atau mungkin pengelolaan dari pemakaman tadi. Yang keempat, pemeliharaan dan menjaga kebersihan makam. Ini setuju saya. Hanya saja di poin ketiga, ini yang kami tidak setuju di situ. Kalau dihilangkan semua, saya justru tidak setuju. Yang dihilangkan satu itu. Demikian Pak. Terima kasih. Siap Pak Ketua BPD. Bahwa menjaga keamanan ini juga berkaitan dengan makam Pak. Jadi kita juga menjaga keamanan makam itu sendiri, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dari makam itu sendiri. Sebagai contoh kemarin kan ada Pak di suatu desa itu yang makam itu dirusak itu. Dengan merusak makam itu kan itu nanti juga berefek dengan keamanan dan juga ketertiban umum. Jadi itu tetap perlu dijaga juga kaitannya dengan keamanan makam itu sendiri Pak. Terkait dengan keamanan ini masih kami bersikukuh Pak. Kalau itu terkait dengan ketertiban dan keamanan, ini dibuatkan perdes sendiri, tidak sama rata dengan perdes lingkungan hidup. Itu Pak. Jadi monggo kalau kita misal ini masih dipertahankan oleh pemerintah desa, ini saya kira hari ini tidak akan datang ke sana nih, dan nanti dikonsultasikan juga saja ke Pak Samad atau yang lainnya yang lebih tinggi. Betul Pak. Dan saya usul Pak, untuk rapat berikutnya tolong dianggarkan ini Pak. Siap Pak. Siap. Biar nanti bagian KUR Tata Usaha dan Umum Pak. Karena ini tidak di Jogja, jadi tetap KUR Tata Usaha dan Umum. Kalau di Jogja apa Bu? Tata Laksana. Karena kita bukan Jogja, berarti menjadi catatan kami Pak. Ya. Oh, siap. Nanti kami anggarkan. Ini Pak, karena memang kita berbeda pendapat dengan nomor 3 Pak, itu biar menjadi catatan Pak. Nanti kita konsultasikan ke yang lebih atas Pak, ke Supradesa. Nanti kita bisa ke Pak Samad. Tinggal pasal 11 ya. Sambil diskusi Bapak Ibu yang sudah hafal tunjukan monggo penunjuk. Pasal 11 ini sama dengan nomor 3 Pak kasusnya ya? Oke, jadi ini menjadi catatan kita Pak. Nanti akan kita konsultasikan ke yang lebih atas Pak. Karena kalau kita perdebatkan pun pasti tidak ada ujungnya.
Kemudian yang untuk tata naskah yang diundangkan, oke, kita setuju Pak. Kalian itu hanya sebatas batang tubuh, Mas. Sistematika, dari sistematika itu sendiri, tentu kalau itu kurang pas, kita sepakat untuk kita benahi Pak. Terima kasih. Masih ada satu lagi Pak yang disampaikan terkait dengan desa adalah satu wilayah dan Iya. yang jenengan ditambah lagi dengan Dalam hal ini adalah desa Karang Terjun. itu tidak perlu diulang-ulang Pak. Di bawah Siap. Di atas sudah ada kata desa Karangrejo. Jadi kalau Siap. kami berpendapat itu tidak perlu. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Ketua BPD beserta jajarannya yang telah membahas tentang peraturan desa ini, walaupun kita sepakat dengan catatan, artinya bahwa sesuai dengan aturan yang ada, kita tetap harus tanda tangan Pak dengan catatan, kesepakatan dengan catatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Berarti dalam hal ini pembahasan telah selesai, begitu Bapak Ibu? Masih mau beri tanggapan. Oke, untuk pembahasan ini mungkin dari rekan-rekan atau peserta musyawarah ini ada pendapat yang perlu disampaikan, kami berikan kesempatan. Terima kasih waktunya. Kami dari bidang 1 ingin menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya ini substansi saja. Yang pertama, di ketentuan umum di nomor 1 setelah pengertian desa adalah di nomor 2 dan 3 menurut kami adalah terbalik. Harusnya adalah pemerintah harus desa dulu, baru pemerintah desa. Karena pemerintah desa lebih tinggi dari pemerintah desa. Yang selanjutnya berkaitan dengan bab 5 di mengelola lingkungan bagian 1 dan rakyat yang tadi disampaikan oleh Ketua BPD, makna kata melaksanakan tebang pilih memang harus dijabarkan secara defisit bahwasanya makna tebang pilih ini yang seperti apa. Kalau kami dari bidang 1 beranggapan makna tebang pilih, melaksanakan tebang pilih ini penjabarannya salah satunya adalah ketika kita menebang pohon tentu saja harus ada yang dipilih. Ketika pohon itu sudah berumur dan memang harus segera ditebang, yang memang bahasanya adalah tebang pilih. Ketika pohon yang membahayakan sudah tua, tadi yang disampaikan oleh Ketua BPD, juga harus memang ditebang pilih maknanya. Jadi ini hanya penekanan bahasa dan tata kalimat saja, sehingga makna melaksanakan tebang pilih ini memang penting di perdes ini. Yang selanjutnya berkaitan di bagian kedua, sumber mata air dan sungai pasal 6 yang ayat 5 tadi. Setiap pengambilan air dari sumber mata air yang di wilayah desa Karangrejo ini, ya bagi kami tentu saja khusus itu untuk warga Karangrejo. Ketika di luar warga Karangrejo memang harus diatur lebih spesifik, harus seizin dengan pemerintah desa, juga harus ada kontribusi bagi pemerintah desa Karangrejo. Karena ketika kita mengelola sumber mata air ataupun sungai, tentu saja yang bisa menghasilkan pendapatan asli desa bagi pemerintah desa Karangrejo. Ini sangat penting. Jadi tidak semua biaya pelaksanaan dibebankan kepada APBD ini kita mengeluarkan uang, tapi kita menghasilkan pendapatan asli desa. Selanjutnya tadi di pasal 8, di sini melarang melakukan penangkapan ikan belum bla bla bla. Bapak Kepala Desa menambahkan di area sungai. Padahal di sini sumber mata
air dan sungai, areal persawahan ini pasalnya berbeda. Alangkah baiknya ketika di atas sumber mata air dan sungai juga memang ditambahkan klausul tidak boleh setrum obat-obatan kimia atau yang lainnya. Ketika ini bahasa ini hanya diterapkan di areal persawahan dengan bahasa saklek, masyarakat memaknai, memahami, hanya akan berlaku di area persawahan. Padahal klausul sumber mata air dan sungai, klausulnya adalah di atas. Dua-duanya bagian terpenting yang harus kita jaga ekosistemnya. Nah, seperti itu. Ini mungkin tambahan dari kami di bidang 1. Yang selanjutnya tadi yang diperdebatkan agak seru di pasal 9 di ayat 3. Menjaga keamanan dan menjauhkan dari kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Sekali lagi makna kalimat dan kata. Kalau pemahaman kami di bidang 1 ini artinya seperti ini. Tanah pemakaman jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, sepertinya seperti itu. Banyak kejadian mungkin tempat tanah pemakaman digunakan untuk pesta narkoba, yang akibatnya apa? Tidak terjaganya keamanan di wilayah tersebut. Mungkin makna dari pemerintah desa ada klausul kalimat seperti itu, penegasannya adalah ke arah tersebut. Jadi memang tata bahasa kalimat itu sangat penting yang akhirnya bisa menggambarkan sebuah makna dan tujuan dari sebuah perdes ini. Juga untuk di pasal 11 tadi kami juga sangat setuju karena ini adalah klausulnya tentang pengelolaan lingkungan. Nah, di sini sedikit agak rancu ketika di sini ada jam berkunjung menginap. Nah, ini memang menjadi sedikit koreksi dan kami sepakat kalau klausul di pasal 11 ini mungkin dihilangkan. Juga ada beberapa hal yang lain yang hanya secara teknis nomenklatur sistematik itu bisa diperbarui oleh pemerintah desa. Mungkin itu tambah dari secara teknis mungkin ada beberapa catatan koreksi berkaitan dengan penulisan titik koma ataupun yang selanjutnya kami serahkan ke pemerintah desa yang ahlinya untuk berkaitan dengan ini sebelum dibawa ke ranah yang lebih tinggi. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin perlu ada pandangan yang lainnya dalam musyawarah ini. Saya kira belum afdol atau apa yang nanti sebelum diundangkan ini memang betul-betul di dalam proses ini merangkum segala kepentingan khususnya di mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk ketika kita lihat juga di sini itu dilarang apa itu tadi nyetrum ikan sama belut ya. Dalam konteks lingkungan hidup itu sebetulnya tidak hanya ikan dan belut kan gitu ya. Itu mungkin sebutannya satwa atau apa. Nah, ini saya kira belum juga tertuang di dalam perdes ini. Mungkin ada yang masih menambahkan dari BPD? Nah. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada diri kami yang kami hormati pimpinan rapat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD yang kami hormati, serta Bapak Ibu tamu undangan. Yang saya komentari tidak banyak, hanya satu, yaitu dikonsideran mengingat yang ada di poin 5 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Bapak Ibu yang terhormat, kami hadir di sini untuk mendukung ketua kami. Dan tadi disampaikan bahwa yang poin 5 ini perlu dihapus, namun tanggapan dari pemerintah desa ternyata kita ada di
Provinsi DIY nggih, Kabupaten Blambangan. Nggih, ini biar hidup mawon nggih. Kami mengajak Bapak Ibu untuk membuka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Karena di bab 2 pasal 3 itu disebutkan di situ bahwa wilayah DIY terdiri dari 5 kabupaten. Yang pertama itu Yogyakarta, Kota Madia, kemudian Sleman, kemudian Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Setelah mendengar tanggapan dari pemerintah Kaluran tadi, saya merasa BPD ini kok jadi kita bodoh sekali ya tadi ya, tiba-tiba langsung dikomentari bahwa kita masih ada di Provinsi DIY. Menurut saya ini hanya untuk biar hidup mawon gitu. Kalau kita lihat ternyata Kabupaten Blambangan tidak ada di dalam wilayah administrasinya Yogyakarta. Begitu yang kami sampaikan, hanya untuk mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kami. Terima kasih waktu kami kembalikan. Terima kasih. Saya menanggapi apa yang namanya pengunjung Pak dari bidang pembangunan. Kami mengomentari pasal 5 ayat 3 terkait dengan melarang penambangan dengan menggunakan alat berat. Kalau kita lihat penambangan itu ya tetap melalui lingkungan, artinya secara manual maupun secara alat berat juga akhirnya nanti juga kalau terus akan merusak lingkungan. Nah, di bawah dijelaskan terkait dengan penambangan ini dengan alat berat, apakah dengan manual juga diperbolehkan? Kalau secara terus juga tidak juga merusak lingkungan. Monggo nanti diatur secara khusus atau dijelaskan secara khusus tentang penambangan dengan alat berat maupun nanti dengan manual. Apakah boleh dengan manual itu kemudian SW ya merusak lingkungan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Mungkin lanjut yang lainnya sekalian. Teman-teman BPD silakan. Cukup. Lanjutannya di bawah. Terus lanjut Pak, ada lagi tambahan Pak? Cukup Pak, cukup. Mana sendiri? Ini kita satu. Baik, kalau mungkin tadi tanggapan atau pandangan yang mungkin perlu ditambahi penjelasan dari Pak Kepala Desa. Terima kasih Pak. Kalau saya tanggapannya begini Pak, BPJD nggak kompak Pak. Harusnya kan semua permasalahan itu dibahas dalam rapat internal BPD dan menjadi keputusan BPD yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD. Kalau nanggapi kan tadi pas kita membahas, nah ini sudah selesai kok baru usul, ya toh? Oh BPD nggak kompak. Kamu diberikan waktu terakhir Pak. Ya itu berarti yang salah siapa? Gini, kan ini kita sharing aja Bapak Ibu ya, bahwa di dalam mekanisme musyawarah BPD ini, sebelum musyawarah BPD kan ada musyawarah internal yang membahas khusus tentang ini. Semua yang menjadi catatan itu kan dirangkum menjadi keputusannya BPD yang dibacakan oleh Pak Ketua BPD gitu. Sehingga dalam pembahasan itu apa yang kami perjelas harusnya berbanyak tidak hanya dengan Pak Ketua BPD, mungkin dengan jenengan semua, tapi pada saat tadi pembahasan, bukan setelah selesai. Kalau di sini kan sudah kami beri contoh Pak, Pak Sekdes kami beri waktu, Pak Perangkat kami beri waktu, lah Pak Ketua BPD nggak mau memberi waktu kepada anggotanya. berarti Pak anggotanya jenengan nggak percaya kalau jenengan Pak. Bukan Jadi tidak percaya Pak, bukan tidak percaya atau kami
di luar forum yang pembahasan, tapi sebetulnya sudah kami bahas di intern BPD tadi, semua sudah dirangkum juga. Akan tetapi mungkin iya ada yang terlupakan oleh Bapak Ketua BPD kami, jadi belum tersampaikan. Oh gitu ya. Jadi biar tidak diulang-ulang dan misalkan itu disampaikan pas tadi pembahasan Bu. Taruhlah itu pasal yang tebang pilih itu, saya menyampaikan argumen, Pak Ketua menyampaikan argumen. Harusnya kan Bapak juga saat itu juga menyampaikan argumennya gitu loh. Kami merangkum apa yang disampaikan Ketua BPD dan dari Kepala Desa, tapi ternyata tidak ada titik temu. Nah, ketika tidak ada titik temu, akhirnya kami memberikan gambaran. Ketika sudah ada titik temu, kami deal, kami sepakat benar saja. Kan tadi belum ada titik temu, hanya catatan, tapi catatannya apa tidak ada. Tadi disampaikan catatannya apa, kan tidak ada. Catatannya seperti apa? Sesuai dengan aturan itu ketika pasal itu kita bahas tidak memenuhi satu titik temu, itu kan disetujui dengan catatan pasal ini belum disetujui dan itu akan dikonsultasikan dan dibahas dengan supradesa dengan yang di atasnya, Pak. Kan mekanismenya seperti itu loh. Ya, tapi kan juga harus perlu pandangan dari kami. Kami bidang satu dari PPD juga pemerintah desa. Tidak murni dari PPD. Mungkin perlu kembali ke substansi dari perdes ini juga ya. Jadi kita selesaikan substansi perdes ini dari materi yang sudah kita bahas di rapat internal DPD. Jadi mungkin ini soal mekanisme atau mungkin pada saat pembahasan itu mungkin barangkali waktunya kurang cukup atau apa, mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan untuk lebih kedepannya lebih maksimal dalam pembahasan perdes ini. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kami bisa menyampaikan Pak Kepala Desa. Jadi intinya apa yang menjadi catatan kesimpulan dari rapat internal BPD tadi sudah kami sampaikan, hanya terkait dengan pengembangan tanggapan dari pandangan otomatis menimbulkan reaksi dari teman-teman. Jadi tidak ada salahnya, bukan masalah kompak dan tidak kompak. Kami selalu kompak, Pak. Mau demo kepala desa pun selalu kompak. Itu, Pak. Jadi jangan menganggap BPD tidak kompak. BPD sudah sosialnya sudah besar loh, Pak. Gajiannya tuh dari panjenengan hanya 15%. Itu masih di waduh gelut. Begini ini kita biar tentrem ayem. Jadi kita duduk bersama ini perlu menyatukan persepsi, menyatukan pandangan untuk masyarakat. Jadi ego masing-masing mari kita tinggalkan, kita sandarkan. Mari kita membahas tujuan pokok dari perdes ini sehingga nanti berhasil kita sahkan menjadikan sebuah pedoman bagi kita dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ini bisa benar-benar menjamin kesejahteraan masyarakat. Gitu Bapak Ibu. Mungkin tapi karena ini sifatnya musyawarah, jadi ya berpendapat mungkin memang wajar kita perlu berikan waktu, pandangan sehingga semuanya itu untuk kepentingan desa Karangrejo yang kita cintai. Saya kira demikian. Dan tadi kan untuk kesepakatan belum dibacakan. Ada yang mungkin perlu menyampaikan? Silakan. Untuk kesepakatan akhir kan juga belum dibacakan. Bu. Saya rasa selama acara belum ditutup mungkin kita masih ada tambahan. Itu saja. Oh gitu. Oke, gitu. Oke, kalau gitu mungkin ada masih ada waktu berapa jam Pak Bu Sekretaris MC BPD Miras MC 10 menit lagi. Iya, karena kita ya BPD kan punya banyak tugas. Oh gitu. Ya, karena ini kan BPD ini kan waktunya nanti sore kan ada yang merumput, ada yang cari kayu, ini kan maka ya kita waktu itu betul-betul kita gunakan semaksimal mungkin.
Kan gitu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada yang mempunyai pandangan dari Pak Kepala Desa? Cukup? Kalau cukup, berarti selanjutnya peraturan desa ini perlu kita bacakan hasil dari kesimpulan musyawarah pada kesempatan ini. Maka saya selaku yang mengendalikan acara diskusi ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Namun saya berharap dalam setiap pembahasan ini nanti yang hal-hal yang sensitif, mungkin agak bahasa anak muda itu ngegas itu nanti tolong ya, itu ditahan ya, ditahan. Kita tunjukkan bahwa desa Karangrejo ini desa yang betul-betul bermartabat. Jadi musyawarah ya perlu kita hormati, kita jadikan forum ini betul-betul forum yang sangat bermanfaat. Demikian. Waktu selanjutnya kami berikan pada pembawa acara. Terima kasih kepada Kasmadi selaku moderator. Ternyata seru ya Bapak Ibu diskusi yang hari ini. Kita membawa hasil yang diharapkan untuk kita semua. Amin. Memasuki acara yang keenam adalah kesimpulan atau hasil musyawarah pembahasan yang akan disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Kepada Bapak Suwardi, disilakan. Oke, terima kasih pembawa acara yang telah memberikan waktu lagi kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan catatan-catatan dari hasil rapat kita internal BPD yang sudah ditanggapi oleh Bapak Kepala Desa beserta timnya. Dari beberapa catatan tadi pada dasarnya banyak yang sudah diterima. Namun sebelum kami bacakan, intinya ini hari ini yang pertama hasil musyawarah BPD satu menyebutkan terkait dengan koreksi, menyebutkan desa yang dijabarkan sudah disetujui. Kemudian yang kedua hasil catatan dari rapat internal BPD pertama sudah bisa dijelaskan oleh Kepala Desa bersama timnya, Bapak Sekretaris Desa dan juga perangkat-perangkatnya yang mendampingi saat hari ini. Hanya dengan berbagai catatan untuk memperjelas dan mempertegas. Oke, ada beberapa catatan yang tadi harus kita konsultasikan dulu ke Supradesa. Selanjutnya, makna kalimat dan kata maupun bahasa sangat perlu atau harus diperhatikan agar mudah dipahami dan tidak menjadikan multi tafsir seperti tahlil tadi. Oke, ini sudah dibenahi juga oleh Pak Sekdes, tadi sudah diketik, sudah ditampilkan di layar juga. Kemudian yang ketiga adalah proses tentang pengelolaan lingkungan hidup ini. Tentu kalau sudah tidak ada catatan atau mungkin tanggapan, ini belum kita sepakati sekarang. isinya yang tadi ya. Gimana kita tawarkan? Kita sepakati? Sepakat ya. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Peraturan Desa Karangrejo nomor 02. Oh iya kan. Sebentar, ini tidak ada snacknya, jadi ganggu konsentrasi. Peraturan Desa Karangrejo nomor 2. Sorry, kami ulangi. Nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan lingkungan hidup kami sahkan.
kami setujui. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tentu ada kekeliruan, ada kesalahan, ini bagian dari peran saya. Ada kata-kata yang terlalu kasar, ini juga bagian dari peran yang kita harus bermain sandiwara. Untuk saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang ketujuh adalah pembacaan notulensi oleh Bapak Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Kepada Bapak Ahmadi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD beserta seluruh undangan yang hadir pada hari ini ya. Jadi langsung saja saya akan membacakan notlen rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, waktu 13.00 waktu Indonesia Barat, tempat di Aula Rapat Desa Karangrejo. Acara 1 dan sampai seterusnya. Acara 1 pembukaan. Acara dibuka dengan membaca basmalah bersama doa. 2 sambutan dari Ketua BPD sekaligus membuka acara serta membacakan tata tertib rapat. 3 menyampaikan substansi rancangan perdes oleh Ketua BPD. 1 mengingat di nomor 5 agar dihilangkan karena tidak di wilayah DIY, dan tanggapan Kepala Desa sepakat untuk dihilangkan. Pada bagian bab 1 ketentuan umum pasal 1 nomor 1 desa adalah Desa Karangrejo dari BPD bukan Desa Karangrejo tetapi diuraikan. Pada bab 5 pengelolaan lingkungan bagian ke-1 hutan rakyat pasal 5 nomor 2 tebang pilih yang membahayakan masyarakat, pohon-pohon pilih permajaan dalam penanaman. Maksud tebang pilih demi menjaga dan melestarikan, ingin tahu pendapat penjelasan dari BPD. Intinya setuju dari segenap BPD dengan tambahan catatan. Dan pasal 9 ayat 3 agar dihilangkan. Mungkin itu saja. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmadi yang sudah membacakan notulensi. Tapi antara ya Pak, yang Pak Ketua BPD tadi menyampaikan tata tertib, sedangkan yang penyampaian substansi oleh Bapak Kepala Desa. Begitu ya Bapak Ibu. Memasuki acara yang ke-8 adalah penandatanganan berita acara. Mohon disiapkan. Difoto ya Pak ya. Monggo seksi dokumentasi. Tanda tangan. Dari Bapak Kepala Desa, ya Pak BPD, Pak Kepala Desa.
dimohon kembali ke tempat. Coba tangan. Mas, betul mas, tak betul mas. Selamat rangkulan toh ya. Bergelut toh. Barang kopi ya bisa. Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati, tibalah saatnya acara yang terakhir yaitu penutup, karena musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada hari ini di Desa Karangrejo Rabu 7 Juni 2023 telah menghasilkan kesepakatan dan insya Allah menjadikan kemakmuran untuk seluruh masyarakat di Desa Karangrejo. Untuk itu, marilah acara pada hari ini kita tutup dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT dengan sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih dari saya pribadi selaku pembawa acara. Apabila dalam saya membawakan acara yang berlangsung pada hari ini banyak terjadi kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan moderator pengamat. Besok untuk anggaran selanjutnya tolong dari pemerintah desa untuk pengadaan mic ya Pak ya. Siap. Ya, luar biasa sekali dan sangat natural sekali aktingnya. Besok kalau ada casting sinetron, Bapak sekalian bisa mendaftar nih ya. Ini sudah disoting loh dari tadi nih ya, kemarin ya. Nanti bisa diupload di grup kelas ya Pak ya. Subscribe. Baik, langsung saja untuk masing-masing pengamat, untuk dari pengamat peserta dulu. Oke. Silahkan terkait bagaimana tadi proses musyawarah BPD. Monggo silahkan. Nanti dua-duanya memberikan pengamatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu anggota ataupun dalam pelatihan hari ini, kami di sini diberi mandat sebagai pengamat. Dapat saya sampaikan dari keseluruhan simulasi yang dilaksanakan di kelas B ini yang dikoordinator oleh Bapak Asmati secara garis besar sudah bagus. Ada sedikit catatan bagi kami karena ini hanya suatu permainan, suatu perang sinetron. Jadi mungkin dari Bapak Ibu semua tidak menguasai secara detailnya. Jadi harapan kami nanti kalau dilaksanakan di kelurahan ataupun di desanya masing-masing bisa sesuai dengan harapan dari masyarakat. Terus dapat saya sampaikan di sini kami juga mencatat setiap materi, setiap yang pertama yaitu tentang penguasaan materi dari semua Bapak Ibu semua sudah bagus. Cuma yaitu karena kita tidak sesuai dengan kebiasaan kita di masing-masing kelurahan atau pedesaan, jadi kurang maksimal. Terus tentang peran juga sudah bagus. Jadi secara garis besar saya sampaikan bahwa untuk simulasi yang dilaksanakan di kelas B ini saya acungi jempol, semuanya bagus. Terima kasih. Jadi saya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Sutriyadi ya. Mungkin dari beberapa aspek yang dari penilaian ini, dari pengamat mungkin semuanya baik. Baik itu dari angka 71 sampai 90, mungkin nilainya 85. Terutama tadi mungkin dari awal-awal ya, dari ketua BPD-nya mungkin agak kurang paham dari alurnya. Ya, harusnya dari usulan yang disampaikan itu harus disampaikan di sesi berikutnya, malah disampaikan di pembukaan tadi. Terus ini nilai plusnya mungkin dari Pak Suwardi selaku ketua BPD mungkin, jadi membuat suasana musyawarah itu menjadi hidup, jadi apa namanya, nggak tegang gitu. Jadi ada guyonnya, ada seriusnya. Mungkin cuman itu yang saya sampaikan. Semuanya dari aspek penilaian cukup bagus. Ininya. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari Ibu ataupun Bapak pembimbing, hanya ingin mempertegas tentang tadi di pembacaan tata tertib. Saya lihat biasanya itu kan kalau sudah dibacakan ada diflorkan ke seluruh undangan, setuju apa enggak. Itu yang seperti itu sebenarnya perlu disampaikan ke undangan apa enggak, saya juga belum begitu paham. Mohon dari Bapak Ibu atau pembimbing bisa untuk menuliskan. Terima kasih. Langsung dijawab saja ya. Silakan untuk pengamat dari fasilitator dari Mas Sigi dulu atau Mbak Dias? Oh Mbak Dias, ya. Monggo Mbak Dias. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, menurut pandangan dari kami tadi pelaksanaan simulasi sudah berjalan dengan baik ya, natural seperti itu. Kemudian masing-masing pemeran sudah memerankan perannya dengan baik. Tapi di sini memang kami punya beberapa catatan ya terhadap pelaksanaan simulasi tadi. Yang pertama terkait tadi saya setuju dengan Bapak pengamat bahwa ketika membacakan tata tertib itu tidak hanya sekedar membacakan Bapak Ibu ya. Karena namanya tata tertib itu mengatur atau yang menjadi kunci dalam jalannya suatu musyawarah. Jadi memang harus diflorkan kepada seluruh anggota musyawarah. Jadi tata tertib ini apakah sudah disetujui, disepakati, atau mungkin ada tambahan atau ada hal-hal yang perlu dikurangi, mungkin seperti itu ya. Jadi memang harus diflorkan kepada seluruh anggota rapat, anggota musyawarah. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu, nah tadi pada waktu pembahasan itu sebetulnya sudah bagus ya, maksudnya ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan sudah bagus. Tapi mungkin karena ini namanya simulasi terbatas waktu, tadi terlihat dari kedua belah pihak baik itu pemerintah desa maupun BPD terkesan kurang menguasai materi gitu ya. Mungkin ini karena hanya simulasi mungkin ya Pak ya. Tapi harapan kami ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan simulasi di desa mungkin lebih mendalami lagi apa yang menjadi substansi materi yang akan diatur dalam rancangan perdes tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian peran moderator. Nah, peran moderator di sini tadi sudah berjalan dan ini merupakan peran yang sangat penting juga Bapak Ibu dalam pelaksanaan musyawarah. Terbukti tadi di sini ya ada perdebatan antara pemerintah desa dalam hal ini tadi disampaikan Pak Lurah ya. Kemudian juga dengan ketua BPD atau pimpinan BPD terkait tadi membahas apa tadi ya? Tebang pohon. Kemudian sampai terucap tidak kompak gitu kan ya. Itu kan hal-hal alami yang pasti ditemui di desa ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, hal ketegangan-ketegangan seperti itu. Nah, di sini kemudian ditengahi oleh moderator. Nah, disinilah fungsi moderator Bapak Ibu ketika melakukan suatu pembahasan. Jadi antara kedua belah pihak agar tidak keluar jauh dari rel pembahasan atau substansi materi yang akan diatur, maka di sini peran moderator sangat penting ya.
Kemudian selanjutnya, nah tadi terlihat di awal untuk anggota BPD yang lain terkesan hanya pasif gitu ya, yang mendominasi tadi adalah pimpinan BPD. Nah, kalau itu musyawarah yang sesungguhnya, karena ini hanya simulasi, mungkin jenengan dalam kondisi lelah, dalam kondisi yang tidak fit gitu ya. Nah, harapannya ketika memang pelaksanaan simulasi di desa, silahkan untuk seluruh anggota BPD bisa langsung mengungkapkan gagasannya atau pendapatnya dalam rangka untuk menguatkan apa yang menjadi pandangan dari BPD terkait dengan hasil musyawarah internal BPD untuk membantu pimpinan BPD mengutarakan gagasan atau pendapatnya gitu ya. Nah, kemudian untuk teknisnya mungkin ini bisa diatur dalam tata tertib. Jadi mungkin nanti di tata tertib diatur ketika anggota musyawarah menyampaikan pendapat harus seperti apa. Apakah bisa langsung instruksi atau melalui moderator dulu atau bagaimana? Nah, itu untuk teknisnya bisa diatur di tata tertib. Tapi untuk pelaksanaannya silahkan boleh anggota BPD langsung memberikan pendapatannya atau gagasannya gitu ya. Tidak harus moderator yang selalu memberikan waktu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, oke, saya kira catatan saya cuma ada 5 karena tadi sudah pelaksanaannya sudah bagus ya. Kemudian yang terakhir, saya kira untuk pelaksanaan musyawarah BPD ini semuanya sudah memahami ya apa yang menjadi core atau ruh dari musyawarah BPD ini. Tadi juga sudah dibantu dijelaskan dari Pak Lurah ya. Pak Lurah asmane sinten Pak? Suyanto. Sudah disampaikan Pak Suyanto bahwa di sini itu adalah berawal dari musyawarah internal BPD. Jadi BPD sudah mempunyai suatu kesepakatan ya dalam musyawarah internal itu kemudian disampaikan di sini. Nah, kalau di sini memang sudah sepakat dengan pemerintah desa ya sudah, tapi kalau memang ada perbedaan pendapat baru dibahas di dalam musyawarah BPD ini. Jadi di sini memang forum untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa gitu ya. Nah, kemudian tadi hasilnya sepakat dengan catatan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tidak apa-apa, silahkan boleh-boleh saja karena tidak semua musyawarah harus selalu sepakat. Boleh sepakat dengan catatan, nanti setelah itu baru dibawa ke supradesa gitu ya, dilaporkan kepada pihak kecamatan apakah pembahasan ini bisa dilanjutkan atau memang bisa dihentikan. Dilanjutkan dalam artian kecamatan di sini memberikan fasilitasi atau pendampingan. Begitu Bapak Ibu, saya kira sudah cukup bagus tadi jalannya simulasi. Memang ada beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi masukan yang membangun harapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Mas. Sudah diborong sama Bu Tiasa. Ngomong apa? Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Sekali lagi saya apresiasi ya kepada Bapak Ibu semua. Karena inti dari musyawarah BPD intinya apa kira-kira? Sama. Jadi kalau tadi saya sudah moto itu berarti sudah bagus gitu ya. Sudah ada sepakat gitu. Jadi intinya cuma itu dan secara jalannya diskusi tadi begitu ya. Saya kira itu semua tergantung muatannya juga gitu ya. Jadi muatan terkait apa lingkungan. Coba nanti kalau terkait retribusi atau apa begitu ya, terkait dengan anggaran itu bisa seru lagi. Kalau sampai ada walkout, ada yang keluar terus akhirnya tidak sepakat, ya itu bisa terjadi nggak itu Pak? Bisa. Tadi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan sepakat. Yang penting sepakat dengan catatan atau sepakat sepenuhnya. Yang penting harus sepakat. Begitu. Secara keseluruhan baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Oke, tanya sedikit Pak. Monggo. Bisa tanya. Tapi memang ini hal baru ya, mungkin bisa kami terapkan ya. Tapi yang saya sebagai BPD sebetulnya di sini ketika mulai seperti ini tadi pembagian tugasnya, ini untuk khususnya MC terus moderator ini apa tidak sebaiknya misalnya dari sekretariat BPD ya. BPD itu kan ada sekretariat yang notabene bukan anggota, sehingga anggota bisa betul-betul maksimal memberikan pandangan dan nama itu fokus kepada tema begitu ya, tidak tugaskan ke hal-hal ya seperti moderator. Sebenarnya memang kalau moderator itu
netral kan biasanya seperti itu, karena kalau tadi sih moderator tidak begitu bekerja keras ya, begitu paling capeknya mindah ke sana kemari saja. Nah, karena memang secara substansi berjalan dengan lancar gitu. Tapi kalau terjadi umpama retribusi itu umpama perbedaan pendapat, kalau umpama dari BPD moderatornya kan takutnya nanti berpihak kepada yang BPD kan seperti itu ya. Memang idealnya kalau moderator bisa nanti mengundang dari yang memang netral bisa juga Pak. Jadi dikondisikan. Seperti tadi itu memang terjadi di desa kami. Kalau yang namanya musyawarah BPD biasanya cuma kalau kami itu sama BPD dan pemerintah desa. Taruhlah BPD kami 5 orang, perangkat desa 11, jadi semua 16. Dan itu dengan adanya simulasi ini kami sebenarnya tadi juga mau bertanya, moderatornya itu diambilkan dari mana? Kalau misalkan dari BPD, otomatis nanti kecenderungannya juga akan ke BPD. Sebaliknya kalau kita ambilkan dari perangkat, pasti akan kecenderungannya ke Pemdes. Dan juga pengamat. Ini pengamat diambilkan dari pengamat itu hanya proses simulasi saja. Oh iya. Untuk melihat bagaimana proses simulasi. Oh ya, berarti tidak perlu pengamat. Dan cuman masukan saja untuk moderator sebaiknya dari mana? Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang nggak pakai moderator, ada juga mungkin ya. Biasanya seperti itu ya. Cuman kita memang kita desain begitu ya. Ini kenapa kita desain seperti ini begitu ya? Kita berharap bahwa proses diskusi itu memang kalau umpama ada hal-hal yang susah untuk menemukan kata sepakat, ada yang mediasi begitu ya. Kalau bisa berjalan langsung sepakat sih ya, alhamdulillah begitu ya. Jadi itu aja Pak. Mbak ini ada tambahan? Benar sekali ya, ketika moderator itu kan harus bersikap netral. Nah, di tempat Bapak sekalian ada sekretariat BPD dan itu di luar dari anggota BPD. Nah, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, Bapak. Oke, jadi kan mereka masih bersikap netral, tidak memihak antara pemerintah desa atau BPD. Ya. Nah, di sini memang seperti tadi disampaikan Mbak Tias bahwa terlihat sekali bahwa fungsi dari moderator itu cukup bisa membantu di dalam proses musyawarah agar ketika proses musyawarah tidak terjadi deadlock. Nah, ini baru simulasi saja tadi, perdebatannya luar biasa. Kalau di desa ketika terjadi musyawarah, saya yakin banyak sekali pendapat-pendapat yang disampaikan dan semua ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak ada yang mengontrol, pasti nanti akan terjadi ketidaksepakatan itu akan besar. Nah, harapannya dengan adanya moderator yang diambil dari unsur yang bersifat netral, nanti harapannya bisa menjadi penengah ketika di dalam pelaksanaan musyawarah. Nah, kemudian pengamat ini di luar Pak, ini konteksnya karena ini proses simulasi, beliau ini adalah mengamati jalannya pelaksanaan simulasi musyawarah BPD. Namun kalau pelaksanaan di desa tidak menggunakan pengamat gitu ya. Nah, nanti kalau masih ada gambaran-gambaran yang memang ingin ditanyakan, habis ini nanti Bapak sekalian akan melakukan refleksi secara keseluruhan terkait bagaimana proses simulasi BPD, musyawarah BPD, dan nanti bisa diulas kembali di refleksi. Oke, sepakat? Ada yang mau ditambahkan lagi? Oh ya, satu ya. Ladies first ya Pak ya. Terima kasih waktunya Ibu. Tadi pas simulasi saya merasa hangus. Karena biasanya kalau rapat-rapat seperti ini kan saya banyak ngoceh. Tapi saya di sini sebagai MC dan MC kan tidak boleh ikut nimbrung rembukan. Jadi saya akhirnya mau rem gitu. Susah banget, gemes banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami seperti yang disampaikan Ibu tadi, kami di desa itu sudah menggunakan sekretariat yang diperbantukan
untuk BPK itu memang sebagai moderator. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena ini tadi mungkin teman-teman ini diacak ya, acak main peran, jadi banyak yang belum apa ya, yang aku ngobrol dengan aku, jadi saya juga tulis sendiri. Tadi tata tertib, terus susunan acara, terus hasil ini kesimpulan hasil musyawarah. Saya lihat Pak Wadi selaku ketua kok nulis-nulis sampai padahal ada acara pembacaan kesimpulan hasil rapat. Bingung. Oh ya sudah, terima kasih. Tapi karena saya melihat, kok orang nulis-nulis, iki kepiye, kono absennya orang laku, saya jalan ke sana. Karena ini apa ya, nanti tadi takut saya itu kalau daftar hadir diminta, terus ini diminta, apa diminta, kok nek ora siap, kok kayak bijine elek. Saya seperti itu mikirnya, karena saya apa ya, kulino mengkoordinir. Ya itulah. Jadi hari ini betul-betul ini bibir ini manis tapi biasanya cuat-cuat gitu ya. Terima kasih, ilmu baru Bu. Ya, inilah hebatnya perempuan Bapak-bapak. Jadi kalau perempuan itu sambil nulis itu pikirannya kemana-mana. Contohnya kalau kita masak ya Bu ya, bisa sambil apa namanya mencuci, bisa nyambil-nyambil dan sebagainya. Itulah hebatnya perempuan. Kalau laki-laki itu fokus satu. Coba kalau ibu manggil bapaknya harus 10 kali baru dia nengok, karena memang itulah perbedaan antara laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan terkait dengan penggunaan otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi makanya beliaunya ini sebenarnya ini loh, ini harus ini. Nah, ini cocoknya jadi sutradara ini besok. Dan pasti di desanya ini beliaunya ini cukup aktif sekali, cukup apa namanya terkait dengan pelaksanaan. Iya. Oh gitu ya. Oke, baiklah. Ya memang tadi itulah yang terjadi, dan nanti harapannya apa yang kita simulasikan di sini nanti bisa diterapkan di desanya Bapak sekalian. Kalau tidak ada sekretariat gimana? Di desa kan nggak ada sekretariat. Oh nggak ada ya Pak ya. Kalau pas berdebat itu ya memang cukup karena bisa ada yang menengahi kan. Iya. Bisa menjadi usulan ke pemerintah desa Bapak untuk tadi mengadakan. Tapi rata-rata sebagian besar desa sudah ada sekretariat ya. Oh belum juga. Oh iya, kembali lagi ke anggaran ya. Oke. Kalau diambilkan dari staf. Iya. Staf lepas itu loh. Oh iya, oke. Monggo. Ini yang terakhir. Sedikit minta potensi dari Bapak Ibu tentang sekretariat BPD. Kemudian di kelurahan kami, di kelurahan Cerme itu sekretariat kita minta tolong ke pegawai honor yang di pemerintah bisa. Jadi kalau tadi dari Bapak Ibu ada yang mengusulkan kalau moderator harus orang netral, kalau diambil dari sekretariat kami, terutama di Kelurahan Cerme itu cenderung berat ke arah pemerintah kelurahan. Jadi mungkin jadi catatan untuk Pemdes Jogja untuk membuat atau membentuk sekretariat khusus untuk BPD atau BPK yang ada di khususnya di Indonesia. Terima kasih. Jadi yang masih menjadi PR bahwa ternyata fungsi dari sekretariat itu tadi ya salah satunya selain membantu pekerjaan dari pemerintah BPD, karena memang BPD itu kan tidak bisa standby di kelurahan, mereka adalah para yang saja luar pemerintahan, maka diharapkan adanya sekretariat BPD. Oke. Cukup ya Bapak sekalian ya. Ya, kita masih punya waktu untuk istirahat sekarang pukul jam 3. Ya. Coba kita lihat situasi di bawah, apakah sudah selesai atau belum. Ini sebentar lagi sholat asar ya.
Silakan karena sudah dekat dengan musola, silakan Bapak sekalian untuk menunggu sholat asar. Setelah itu langsung meluncur ke bawah. Nanti silakan bisa coffee break dulu dan kemudian masuk kelas lagi untuk melakukan refleksi secara keseluruhan terkait dengan proses simulasi yang sudah dilakukan oleh Bapak sekalian. Sekali lagi tepuk tangan, beri aplaus untuk kita semua. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.